Selamat siang Bu Tuti dan rekan-rekan. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Zero Hunger sebagai ketentuan untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik. Masuk kepada slide pertama. Dengan tema SDGs Ambassador to 2030 Youth Force Indonesia, Road to Zero Hunger, kampanye ini merupakan bagian dari program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan permasalahan pangan dan gizi. Setiap tahunnya, sebanyak 1,3 miliar ton makanan dibuang secara global, sedangkan khusus untuk Indonesia, jumlah makanan yang dibuang yaitu sebanyak 13 juta ton dengan rata-rata setiap orang membuang makanannya sebanyak 300 kg. Suatu angka yang luar biasa dan memprihatinkan sebagai ancaman bagi ketahanan pangan dan gizi. Masuk kepada slide kedua, yaitu masalah terkait ketahanan pangan. Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia. Sebagian penduduk dunia sekarang ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak mampu mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka. Jutaan anak-anak berusia di bawah 5 tahun atau yang biasa kami sebut balita, menderita kekurangan gizi kronis atau akut pada saat musim kekurangan pangan, musim kelaparan dan kerusuhan sosial, angka ini terus meningkat. Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan real, dan tingginya pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan. Meskipun makanan dan pertanian adalah jantung dari peradaban dan kemakmuran, tetapi pertanian menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut diantaranya pertumbuhan populasi dunia yang akan mencapai angka 9 miliar pada tahun 2050, mengecilnya tenaga kerja pedesaan, degradasi kualitas tanah, perubahan iklim, pemborosan makanan, kelangkaan air, produksi biofuel, dan perubahan gaya hidup yang mengarah pada urbanisasi serta meningkatnya konsumsi protein. Peningkatan produktivitas pertanian lebih jauh berpotensi memastikan ketahanan pangan bagi semua orang dengan catatan akses ke pangan yang aman, bergizi, dan cukup terjamin. Namun, masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum mengetahui strategi food coping dan food donation, sehingga perlu dilakukan kampanye mengenai dua strategi tersebut. Ketika melakukan kampanye digital, pastinya terdapat beberapa tahapan. Di sisi lain, food donation dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform donasi seperti kitabisa.com yang bekerja sama dengan organisasi kredibel di Indonesia. Food coping dan food donation dilakukan secara berkesinambungan dan diikuti aksi nyata oleh masyarakat sehingga tercapainya kesehatan dan gizi bagi masyarakat Indonesia. Masuk kepada slide keempat, yaitu 8 target dan 14 indikator global. Target pertama adalah mengakhiri kelaparan orang-orang di dunia dengan gizi yang cukup, makanan yang aman, dan mencukupi sepanjang tahun dengan indikator prevalensi kekurangan gizi dan prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah berdasarkan pada Food Insecurity Experience Scale. Selanjutnya, target kedua adalah mengakhiri malnutrisi pada tahun 2030, menekan angka penambahan penderita stunting pada usia di bawah 5 tahun, dan mengatasi kebutuhan gizi perempuan pada tahun 2025 dengan indikator prevalensi stunting dan 2 tipe malnutrisi pada anak di bawah 5 tahun. Peran seluruh manusia di dunia dibutuhkan untuk tercapainya kedua target ini, terutama penduduk di negara-negara maju seharusnya lebih banyak berperan dalam menyumbangkan dana untuk dapat menyediakan makanan yang memenuhi gizi untuk masyarakat yang membutuhkan, karena biasanya satuan mata uang mereka bernilai lebih tinggi daripada mata uang di negara-negara berkembang, sehingga satu satuan nilai mata uangnya dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Target ketiga, yaitu menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan petani skala kecil melalui akses yang aman dan setara, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar, dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian. Target keempat, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang ulet yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu mempertahankan ekosistem, yang memperkuat kapasitas untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang berdampak pada hasil produksi, dan yang secara progresif meningkatkan kualitas tanah dengan indikator proporsi area pertanian di bawah produktif dan berkelanjutan. Target kelima, mempertahankan keanekaragaman genetik benih, tanaman yang dibudidayakan, hewan ternak dan hewan peliharaan,
serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan didiversifikasi dengan baik di tingkat nasional maupun internasional, dan mendukung aksesnya dan adil serta merata berbagi manfaat yang timbul. Keragaman genetik sangatlah penting untuk pertanian dan produksi makanan karena memungkinkan untuk memelihara hewan ternak di berbagai lingkungan dan menyediakan banyak pilihan sebagai bahan pembuatan di diversifikasi produksi. 3 target lainnya ialah meningkatkan investasi dalam hal terkait, memperbaiki dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi di pasar, dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunannya memfasilitasi akses tepat waktu ke informasi pasar. Masuk kepada slide ke-6, yaitu Global Goals. SDGs merupakan rencana terbaik yang perlu dicapai untuk dunia yang lebih baik. Tanpa kelaparan atau zero hunger merupakan poin nomor 2 dari SDG yang harus dicapai sesegera mungkin. Karena kelaparan merupakan suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain yang jumlahnya berlipat-lipat kali banyaknya. Tujuan utama dari poin nomor 2 ini adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan memajukan pertanian berkelanjutan. Berbagai macam usaha telah dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan. Peran dari sebagian besar masyarakat atau bahkan seluruhnya sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target walaupun hanya kontribusi kecil. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui indikator. Target tersebut adalah menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Lalu pesan utamanya dari PowerPoint berjudul Zero Hunger ini, berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan di Indonesia harus dilaksanakan secara multisektor dengan dukungan berbagai pihak. Beberapa daerah perlu penanganan yang serius dalam penanggulangan kemiskinan dan kelaparan. Belajar dari negara lain merupakan salah satu opsi dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Hendaknya pemerintah Indonesia harus lebih serius menggalakkan program memberantas kemiskinan dan kelaparan dengan melaksanakan berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat serta fokus terhadap pelaksanaan strategi kemandirian pangan. Berupa kemandirian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa untuk mengembangkan dan memelihara cadangan pangannya masing-masing. Sekian dari presentasi saya hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.